Ya, silakan duduk. Baik Pak. Gimana kabarnya? Ya, baik Pak. Sebelumnya ada kesulitan dari rumah Bapak? Enggak sih, tadi udah nanya orang tadi Pak. Jadi nanya staf. Iya, nanya staff tadi. Sebelumnya udah pernah kenal dengan Bapak? Belum Pak, cuma pernah tahu dari orang aja. Baiklah, Bapak perkenalkan nama Bapak Pandu Surya Mardani, saya dipanggil Bapak. Kalau boleh tahu, saya boleh manggil Anda apa? Saya biasa dipanggil Akbar Pak. Oke, Mas Akbar. Ada yang bicarakan dengan Bapak. Sebelumnya ada pernah konseling? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Baiklah, Bapak jelaskan apa tuh konseling. Konseling itu Bapak sebagai konselornya dan Anda sebagai klien Bapak. Di sini Bapak tugasnya bukan untuk mencari atau menyelesaikan masalah, Ya. tapi kita berdua di sini sama-sama mencari solusi atau jalan keluarnya. Apakah Mas Akbar paham? Paham Pak? Bapak di sini cuma ada waktu setengah jam karena Bapak ada rapat di sekolah. Apakah Mas Akbar bisa memanfaatkan waktu itu? Bisa. Baiklah. Ada yang bisa dibicarakan Bapak? Jadi begini Pak, saya itu kemarin kena teguran dari pihak kampus karena saya kan statusnya mahasiswa aktif. Ya. Terus? Saya itu sekarang itu juga kerja di sela-sela kegiatan kuliah saya karena untuk ngebantu apa ya, saya mau apa ya, meringankan karena dari keluarga saya ini kan ekonominya berkecukupan, sedangkan adik saya ada 3 dan itu masih sekolah semua. Jadi saya itu pengen ngebantu ekonomi itu kayak minimal kasih uang jajan ke adik-adik saya, kasihan lihat bapak ibu saya. Ibaratkan meringankan gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu kerja Mas Akbar apa? Saya kerja di barista kopi Pak. Oh, barista kopi. Kayak di kafe gitu lah Pak. Jadi permasalahannya di sini kayak kurang manajemen waktu gitu. Iya, kayak ngebagi waktu kerja dan kuliah karena biasanya sering tumburan dalam 1 minggu itu. Jadi susah membagi waktu gitu ya. Iya. Kalau permasalahan di perkuliahan apa tuh kalau boleh tahu? Kalau untuk masalah di perkuliahan saya sering bolos kuliah Pak. Bolos. Iya, karena kan nggak mungkin diizinkan kalau misalnya kita izinnya bekerja. Makanya kawan-kawan saya juga udah pada tahu kalau saya nggak masuk saya kemana. Tapi pihak dosennya gimana responnya? Kalau pihak dosen saya kurang tahu Pak. Mungkin sih kalau saya lihat saya sering dicoret alfa tanpa kehadiran, tanpa keterangan. Ini ambil absen gitu. Iya, saya tidak absen. Gimana respon orang tua Anda dengan kejadian ini? Orang tua saya sih bilangnya kalau waktunya kuliah ya kuliah, kalau misalnya mau kerja ya kerja, tapi jangan ninggalin kuliah. Ya Anda kurang manajemen waktu gitu. Iya, karena saya ya, tadi Pak tergerak lah saya pengen apa ya, ngeliat adik-adik saya itu kok apa ya, jajannya kayaknya kebagi-bagi sama 3 adik saya itu, jadi saya pengen apa ya, ngebantu lah Pak gitu, Meringankan. iya. Terus gimana tanggapan dengan masalahnya? Kalau tanggapan saya sendiri ya, saya masih mau kuliah aktif, tapi saya juga pengen ngebantu apa ya, adik-adik saya juga, kayak misalnya untuk masalah uang jajan. Untuk kadang adik saya itu ada yang nggak pengen jajan, saya kasihan ngelihatnya Pak. Menurut Bapak, yang diprioritaskan dulu kuliah. Ya. Tapi gimana ya, kalau Anda kuliah tapi tetap kerja, kuliah tetap jalan terus bayar, Anda pun tidak masukkan uangnya pun mubazir gitu. Jadi menurut Bapak diselesaikan dulu kuliah, kalau sudah kuliah baru boleh kerja. Kan bisa orang tua kayak gitu, dimengerti lah orang tua, kan kita menimba ilmu di perkuliahan. Jadi menurut Bapak, Anda diselesaikan dulu kuliah, baru selesai kuliah baru Anda kerja, dan kerja bantu orang tua dan adik-adik. Ya Pak. Paham Pak Akbar?
Gimana ya? Saya paham Pak, tapi kalau misalnya saya aktif kuliah gitu Pak, Hmm. sedangkan pekerjaan juga kan butuh yang namanya loyalitas kerja, kayak dia harus datang disiplin, kayak udah ada ikatan Pak. Itu yang bikin saya bingung sebenarnya sampai saat ini. Eh, Menurut Bapak, Mas Akbar Ya. nyari kerja, tapi kasih manajemen waktu sama yang punya kerja. Misalkan kayak punya sip-sipan lah gitu. Ya. Kalau Bapak, kalau Mas Akbar kuliah pagi, berarti kerja kan bisa siang, Ya. bisa malam. Jadi kalau tidak tabrakan antara kuliah dan pekerjaan Mas Akbar gitu. Itu sih belum saya bicarakan ya Pak ke pihak pengelola kafenya, tapi pihak pengelola kafe itu tahu kalau saya ini masih kuliah. Mungkin nanti akan saya coba Pak. Gitu. Bahkan coba kan ada kawannya kan itu kan. Iya. Kan bisa dijelaskan kepada pihak kafenya, apa yang punya kafenya, bisa nggak kayak buat sip-sipan antara Mas Akbar dengan kawan Mas Akbar gitu. Jadi biar tidak tabrakan antara kuliah dan pekerjaan, biar tetap kuliah tetap jalan dan kerja tetap jalan gitu. Menurut Bapak. Nanti coba saya ngomong dulu ya Pak, karena saya juga kan di situ masih baru Pak, kan gak enak gitu tiba-tiba udah baru kerja terus kayak mau minta tuker shift gitu. Sementara ini kan memang saya shiftnya kan memang mulai dari siang itu dia udah mulai buka sebenarnya. Itu yang bikin saya sulit kayak untuk kuliah siang atau biasanya kayak gitu. Berarti Mas Akbar mau mencoba menanyakan ke pihak kafenya. Iya. Oke. Terus gimana tanggapan Anda setelah ini? Apa yang Anda lakukan? Setelah memberikan kayak menjelaskan membagi waktu antara kuliah dan kerja. Apa yang Anda lakukan selanjutnya? Kalau tanggapan saya ya yang sesuai yang Bapak ngomongin tadi ya, saya bakalan ngomong sama pihak pengelola kafenya untuk bisa nggak saya ini ditaruh di shiftnya malam, biar dari pagi sampai siang itu saya bisa kuliah dulu dengan tenang, gitu sih Pak. Sementara ini bisa lakukan itu aja Pak. Menurut saya itu aja sih Pak yang bisa saya lakukan sementara ini Pak. Ya. Udah gimana? Udah lega belum? Setelah ini Bapak ngasih solusi atau jalan keluar? Ya sama-sama cari jalan keluar. Ya lebih baik sih Pak, tadi setelah dikasih saran oleh Bapak gitu, nanti akan saya bicarakan lah Pak, mungkin besok. Besok kan saya udah mulai berjalan, kebetulan tadi shift malam Pak. Kalau gitu, baiklah, Bapak udah mau masuk rapat, Iya Pak. udah selesai konselingnya. Kalau ada kendala lagi boleh hubungi Bapak lagi. Iya, Pak. Ke kantor Bapak. Bapak. Iya. Oke.